Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat ya. Hari ini kita mau ibadah online lagi. Ibadah online hari ini dilayani oleh Kak Hizkia, Kak Rahel, Kak Ayu, dan Kak Riani. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu nih, ayat hafalan minggu lalu sudah dihafal belum? Ayat hafalan minggu lalu dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Ayo kita sebutkan sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Ayo kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan semangat ya. Karena kita ini anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Adik-adik gimana? Masih semangat kan? Masih. Sekarang kita harus lebih semangat lagi. Adik-adik, kalian tahu kan pelangi indah kan? Bintang-bintang di langit juga indah. Bunga-bunga di taman juga indah. Tapi kasih Yesus lebih indah dari semua itu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus
Adik-adik, kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan bahwa kasih yang terindah hanya bisa kita jumpa di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Aryani. Pada hari ini Kak Aryani akan membagikan firman, tapi firman lanjutan minggu yang lalu. Judulnya adalah Tetap Tegar dan Kuat di Masa Sukar Tidak Datang dengan Tiba-tiba. Jadi kita untuk menjadi kuat di masa sukar tidak pernah datang dengan tiba-tiba. Contohnya, untuk menjadi kuat, ya, seorang yang mengangkat besi atau barbel dengan berat 80 kilo tidak bisa dengan tiba-tiba. Jadi, seorang yang bisa angkat barbel 80 kilo, dia harus berlatih. Mungkin pertama dia angkat 2 kilo, ya, terus sampai 1 minggu 2 kilo, selanjutnya 10 kilo, terus dia berlatih sampai dia bisa mengangkat yang 80 kilo. Nah, mulai dari awal, dari mulai 2 kilo sampai 80 kilo, itu namanya adalah proses. Jadi, supaya kita menjadi kuat, ya, dan tegar di masa yang sukar, tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ada namanya proses. Nah, setiap kita juga dalam menghadapi situasi masa sukar ini, ada juga yang namanya proses. Tidak hanya seorang yang mengangkat barbel, ya. Contohnya, kalian mau tanya nih, adik-adik, siapa yang tahun atau bisa naik sepeda? Angkat tangannya. Oh iya, ada ya di sana. Udah pinter naik sepeda. Sampai ke jalan raya naik sepedanya? Oh iya. Nah, kalian sekarang sudah bisa naik sepeda. Apakah naik sepeda itu tiba-tiba bisa naik sepeda atau ada prosesnya? Oh, ada prosesnya ya. Pertama, mungkin pakai sepeda roda 4, ya, digoes. Nah, setelah roda 4 dicopot semua rodanya. Papa atau mama pegang dari belakang dan kadang-kadang dilepas. Nah, kadang-kadang juga dipegang, ya, sampai bisa dilepas sendiri. Nah, waktu berlatih juga ada namanya, kita waktu di sepeda itu pasti ada jatuh kan. Nah, waktu jatuh sakit, tapi apakah kita berhenti dan tidak mau belajar naik sepeda lagi? Tidak ya, semuanya lanjut belajar naik sepeda sampai mahir. Nah, itu contoh kedua. Contoh yang ketiga, siapa yang mau lulus dari kelas 6 SD? Semua ya, mau lulus ya. Nah, apakah tiba-tiba kita lulus? Tidak ya, pasti ada namanya proses. Masuk dari PAUD atau TK, terus kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Nah, di masa itu, untuk dari kelas 1 naik ke kelas 2, ada namanya ujian, ya, tes. Dari kelas 2 sampai kelas 3 juga ada namanya ujian. Jadi, itulah namanya proses. Satu hal yang harus adik-adik ingat adalah Tuhan tidak pernah menghilangkan yang namanya proses. Jadi, ada 3 hal yang harus kita lewati, ya, yang harus kita alami, maksudnya untuk melewati proses tersebut. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah, ya. Yang kedua, proses ketaatan dalam kebenaran atau respon tetap benar. Dan yang ketiga adalah melihat pencobaan atau penderitaan sebagai kebahagiaan. Tapi Karyani mau kasih yang kedua, karena yang kedua ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kita buka Alkitabnya, katakan amin bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman,
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang kedua adalah memiliki respon yang benar. Nah, COVID ini ya, virus ini sudah hampir berbulan ya, dan kita belajar di rumah, bekerja di rumah sudah hampir 2 bulan. Tinggal beberapa hari lagi masuk ke 2 bulan ya. Dan selama 2 bulan ini pasti banyak pola hidup kita yang berubah ya, gak usah jauh-jauh. Mungkin bangun dia agak siang, terus kebanyakan nengok handphone karena kerjakan tugas. Kadang-kadang ya kita juga lupa makan, apalagi mandinya juga agak susah, harus diingatin, mandi ya nak, makan ya nak, jangan lupa cuci tangan. Terus kalau mau ngerjain tugas, bagi sama temannya gantian. Mungkin cuma satu handphonenya ya, handphone di rumah yang tersedia cuma satu, jadi gantian. Tapi karena tugas dari guru tidak hanya dari satu ya, jadi kadang-kadang gantian tuh nggak sabar ya, bertengkarlah di rumah, terus rebutanlah handphone. Nah, jadi sewaktu kita mengalami hal seperti itu, kita harus berespon yang benar. Kita harus memiliki teladan dalam respon yang benar. Contohnya siapa? Iya, benar. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, tapi sewaktu dia di kayu salib itu, sebelum waktu di kayu salib, dia masih membawa salib, dia memikul salib. Dia tidak pernah mencaci, dia tidak pernah memaki. Bahkan sampai dia di kayu salib, dia ditinju, dia diludahi. Tuhan Yesus tidak marah, dia tidak membalas semua yang dilakukan, hinaan, tuduhan, atau cacian padanya. Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun. Justru di kayu salib dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, itulah teladan kita. Sekarang kalian mau tanya nih, kalau dibangunkan ya, nah bangun, mandi, gimana responnya? Apakah marah-marah sama mamanya? Atau pura-pura tidak didengar? Atau bilang, nantilah, kan gak sekolah? Ya, kebanyakan seperti itu. Dan jadi, kita harus berespon yang benar. Misalnya nih, si abang dulu belajar, ya. Terus tiba-tiba ada pelajarannya yang masih belum terselesaikan. Nah, adiknya datang, aku juga bang, gitu. Terus, apakah responmu? Atau gini, enggak lah, aku lah. Datang adik, aku lah. Nah, terjadilah berantem di rumah, terjadilah mungkin cubit-mencubit, ya kan? Terus marah-marah, terus enggak dicakapi. Jadi bagaimana? Nah, kita meneladani Tuhan Yesus. Jadi jangan gara-gara handphone adik-adik semuanya jadi berantem, ya. Terus nggak dicakapi adiknya, atau cuek, terus atau menuduh, menghakimi, ya tidak. Tuhan Yesus bilang yang di ayat 44 dikatakan bahwa tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, siapa ayo? Biasanya di rumah ya, musuhnya itu gak jauh-jauh, pasti adiknya itu atau kakaknya, maklumlah ya, rebutan mungkin handphone, terus gak ada yang mau diganggu ya kan, mungkin abangnya ada yang iseng, gak ada yang mau diganggu, adiknya lah ya udah bosan sana kemari di rumah terus, mungkin berantemnya di rumah. Terus apa yang dilakukan? Sudah berantem, harus kembali berbaikan ya. Jangan dia begini, enggak, si abang begitu, enggak, si ade begini, begitu ya. Karena di rumah paling sering terjadi seperti itu. Karena apa? Kalian tidak keluar. Atau mungkin ada nggak adik-adik yang punya teman yang sampai sekarang belum bisa dimaafkan? Ada nggak ya? Ada? Oh, nggak ada. Bagus. Tapi kalau ada, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi dia. Seandainya lah di firman, seandainya Tuhan Yesus, kita melakukan kejahatan, terus Tuhan Yesus gak kasih hujan sama kita, gak kasih matahari bersinar sama kita, apa yang terjadi? Ya, kita kalau tidak mendapat sinar matahari, gelap, kita tidak sehat ya, tumbuh-tumbuhan pun nggak bertumbuh dengan baik ya. Jadi Bapak itu mau sama orang jahat, mau sama orang baik, orang benar, orang tidak benar, sama-sama menurunkan hujan. Jadi kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, yang membenci kita, yang mungkin sudah membuli ya. Karena anak zaman sekarang ini bully itu udah biasa, mau dari SD, SMP sampai SMA. Jadi kita harus punya respon yang benar sewaktu kita dibully teman, banyak bulian ya. Nah, kita tetap menerima mereka, kita berikan mereka pengampunan, kita tetap mengasihi mereka. Nah, mungkin adik-adik mau bertanya, Kak Riani pernah nggak alami? Pernah, bahkan sampai saat ini Kak Riani mengalaminya. Tapi Kak Riani belajar merespon yang benar, meneladani sikap Tuhan Yesus ya. Sewaktu kita meneladani sikap Tuhan Yesus, kita tidak menjadi orang yang egois. Ya pernah Kak Riani punya baju dilempar orang di jalan, saya kenal orangnya, tapi sampai sekarang kalau ketemu Kak Riani sapa dengan baik. Karena Kak Riani ingat firman yang ini tadi, Bapa memberikan hujan sama orang yang benar, juga sama orang yang tidak benar, memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, itu yang harus kita taruh di pikiran kita, sehingga kita bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan atau yang menyakiti kita ya. Jadi ingatlah adik-adik firman yang dibagikan pada hari ini. Jadi hanya satu yang Kak Riani dibagikan, yaitu kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Kalau benci musuh itu sudah biasa ya, bahkan kadang gremeng ya. Tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kak Riani juga berdoa sama orang yang pernah menyakiti Kak Riani, menuduh, memfitnah. Kak Riani berdoa, Tuhan berkatilah dia, berkatilah hidupnya. Jadi kita mulai belajar ya adik-adik, belajar melakukan firman Tuhan ya. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi itu poin yang bisa Kak Riani bagikan pada hari ini. Tetaplah lakukan yang terbaik, tetap melakukan firman Tuhan. Jadi itu saja adik-adik yang bisa Kak Riani bagikan.
Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa ya. Nanti kalau Karyani bilang ikuti doa Karyani, ikuti ya adik-adik ya. Oke, semuanya adik-adik kami lipat tangannya ya. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa untuk menjadi kuat dan tegar tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Dan pada hari ini hanya satu yang dibagikan prosesnya, yaitu berespon yang benar. Kami harus meneladani Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan yang kami percaya. Ikuti adik-adik, Tuhan Yesus pada hari ini mau meneladani Engkau. Aku ada sakit hati Tuhan, telah atau melakukan kesalahan kepada teman atau kepada adik, pada kakak. Tuhan Yesus, aku bertobat karena aku telah membenci, tidak berteman lagi Tuhan. Aku bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa pada hari ini, aku memberkati kakakku, abangku, atau temanku yang menyakitiku. Aku memberkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini, darah-Mu menguduskanku, damai sejahtera-Mu memenuhi aku. Jadilah rencana-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa adik kami. Dan pada hari ini, aku berdoa, biarlah adik-adik kami yang telah mengakui pada hari ini apa yang telah mereka lakukan terhadap teman mereka, Tuhan, Kau mendengarkan doa mereka, memberkati hidup mereka, berikan damai sejahtera yang daripada-Mu, itu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Diberkatilah hidup mereka, diberkatilah papa mama mereka, berilah mereka kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Oke, untuk biar membakar semangat kita yel-yel dulu ya adik-adik. Soalnya sudah lama kali kita tidak yel-yel. Masih ingat yel-yel kita? Kalau Miss bilang Miracle Kids, adik-adik semua lompat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Miracle Kids. Yes. Anak Tuhan. Anak Kristus. Baca firman. Sekali lagi ya. Miracle Kids. Let's go. Anak Tuhan. Anak Kristus. Mantap, baca firman. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Minggu ini kita ada gamesnya estafet pakai karet ya. Kalau bisa adik-adik diajak aja papa mamanya biar rame. Kalau ada abangnya, kakaknya, adiknya, ayo semua bapak ibu ayo semangat ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada dia ini sedotan. Kalau adik-adik di rumah tidak ada sedotannya, bisa pensil atau pulpen atau juga pensil warna ya. Bapak ibunya juga dikasih satu-satu. Kita lihat cara permainannya ya adik-adik. Kita mau memberi estafet karet gelang. Adik-adik yang di rumah dilihat kakak-kakak dan abang-abangnya ya, permainannya seperti ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, yuk, sana. Oke. Ayo. Oke, ayo. Ayo. Ya, ayo kasih semangat. Ayo dikasih semangat. Buat adik-adik yang di rumah kalau udah selesai dikasih semangat ya. Oleh.
Seru nggak adik-adik permainannya? Oh, jadi inti dari permainannya ini adalah inti dari permainan ini juga satu untuk menguji kesabaran kita juga, baru kekompakan di antara keluarga. Karena sesuai dengan tema kita harus saling mengasihi ya, papa mama, kakak adik, abang adik juga harus saling mengasihi. Oke, demikian game kita hari ini. Sampai jumpa. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah online kita hari ini. Jangan lupa ibadah online minggu depan jam 8 pagi, jangan ketinggalan ya. Ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 44, jangan lupa dihafal ya. Untuk mendukung pelayanan ibadah gereja anak, persembahan bisa ditransfer di nomor di bawah ini atau langsung diantarkan ke gereja. Sampai jumpa minggu depan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.